beliau, kemudian 2019 akhir, kemudian 2020 awal, maksudnya mau menyampaikan ide atau gagasan kami itu, yaitu dalam rangka mengembangkan wisata domestik. Mengapa wisata domestik? Menganggap bahwa dalam sejarah pariwisata itu adalah Cina mulai dari wisata domestik mengembangkan. Kemudian Jepang juga wisata domestik. Kemudian juga di Eropa wisata domestik. Sedangkan Amerika sendiri dulunya adalah wisata domestik. Masih ingat itu ada apa istilahnya itu, ada bus yang dari timur ke barat, yaitu adalah Greyhound kalau nggak salah. Ada itu dalam rangka wisata domestik. Nah sekarang Indonesia mempunyai potensi wisata domestik yang betul-betul sangat bagus, sangat besar. Nanti barangkali saya tidak tahu Pak Arief nanti dari Vietnam kayak apa better than us or not gitu kan. Nah tapi saya mengatakan bahwa mari kita membuat suatu prosedur atau mengembangkan wisata domestik secara terarah. Berarti ada sistematikanya. Maksudnya begini, kalau sekarang kita anggap Bali ini diangkat ini, angkat ini hari-hari, nanti Pak Luhut bilang 3 bulan ini domestik. Kita nggak mau begitu, itu namanya seolah-olah sporadis. Tapi kita harus membuat nanti dari mulai sekarang ke depan bahwa pariwisata domestik itu harus kita susun sedemikian rupa menjadi dibuat satu roadmap-nya. Mungkin tahun pertama adalah 2021, tahun kedua adalah 2022, dan tahun ketiga 2033. 3 tahun pertama kita kembangkan pariwisata domestik. Mudah-mudahan itu bisa berhasil dengan baik. Oleh sebab itu, setiap kita insan pariwisata, saya minta untuk memberikan masukan kepada kita untuk nanti dimasukkan kepada Kementerian Pariwisata. Saya punya ide lagi bahwa hasil-hasil diskusi atau apa saja yang akan kita sampaikan. Saya punya ide untuk menyampaikan bahwa ide-ide itu disampaikan kepada Pak Menteri sebagai policy note gitu. Jadi tiap bulan kita mungkin akan dibiasakan membuat satu policy note yang diserahkan kepada Menteri. Jadi kepada Pak Menteri, nah kemudian mungkin akan kita bahas kembali nanti insya Allah dengan beliau, bukan hanya Pak Menteri aja, pasti subordinate-nya. Nah, ini yang saya kira yang saya harapkan bahwa akan tercapailah suatu wisata domestik itu yang betul-betul akan menjadi tumpuan suatu saat. Dan ini kita belum disampaikan wisata domestik itu secara intens kepada Pak Menteri, kita kena COVID tahun 2020 di Maret itu. Di bulan Maret kena COVID, tetapi menjadi satu hikmah buat kita. Hikmah bahwa ternyata dengan adanya COVID itu, bahwa satu-satunya yang harus kita kembangkan adalah wisata domestik. Nah, why not kita teruskan? Dan malah tujuan saya ke depan adalah maka itu adalah saya ingin mendirikan suatu marketplace untuk khusus wisata domestik dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau orang mau masuk ke satu destinasi tidak usah cari-cari di websitenya yang di sana, cukup nanti di kita punya marketplace itu sudah bisa dicari. Saya kira ini yang saya harapkan barangkali untuk dapat bahwa wisata domestik itu menjadi bahwa nanti 2021 akhir atau 2002 bahwa wisata internasional berbondong-bondong, saya kira alhamdulillah nggak apa-apa, silakan aja kita masuk wisata yang namanya wisata. Apalagi Pak Wisnu itu bisa mengatakan bahwa Pak Didin kita harus sekarang mencari wisata yang sifatnya premium dan bukan kita quantity tapi quality gitu. Kita just fine aja gitu. Tapi domestik juga begitu. Nanti ada yang premium, ada yang ordinary, ada apa mungkin ada yang istilahnya itu yang
ya massal betul-betul mass tourism, umpamanya di Ancol kalau hari Sabtu atau hari Minggu tuh kayak cendol gitu. Nah, itu tidak apa-apa. Itu ada kelas-kelasnya. Saya kira ini bukaan dari saya. Silakan Pak Arifin dimulai. Barangkali Anda berapa jam, bisa 20 menit presentasinya? Oh, insya Allah Pak Didin, saya kalau boleh dengan mohon izin, kalau boleh saya hanya 10 menit saja Pak, karena saya siapkan good. 4 10 slide menit, saja. kemudian kita tutup, kemudian kita langsung ke diskusi, ya kan? Betul. Ya, saya kira 10 menit, silahkan Pak Arifin. Ya baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Mari kita bersyukur tidak habis-habisnya bahwa kita sekarang sehat bisa bertemu di virtual ini. Ya, betul apa yang diceritakan Pak Didin ini kadang-kadang kalau 10 bicara 5 menit berarti sudah mengcover itu sudah 50 halaman itu kalau pidato. Ya kan? Jadi kira-kira itu intinya memang. Tapi yang menarik dalam 2 hari ini, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan ikutin. Kita punya Zoom meeting hari pertama, hari kedua itu kemarin. Ini saya bilang, saya puasnya adalah benar-benar sesuai dengan namanya, Gabungan Industri Pariwisata. Yang dibicarakan itu mengenai industri. Jadi katakanlah politik pariwisata atau kebudayaan dan lain-lain itu masih ada ahli-ahlinya. Dan ini 2 hari ini mengenai industri terus. Barusan Pak Didin juga bicara mengenai industri. Nah, izinkan saya, Pak Theo bisa slide nomor 4 kita tampilkan dulu. Kita start dari nomor 4. Artinya kadang-kadang kita sekarang berpikir bisa slide nomor 4, Pak Theo. Jadi gini Ibu-ibu Bapak, di slide itu kita coba bikin satu gambaran, satu diagram, bagaimana sih proses industri pariwisata bergerak, dan ternyata Pak kalau kita gambarkan, visualkan, kelihatan sekali di mana-mana sektor, kelihatan peran dan pengaruh dari travel agent dan tour operator. Ya kan, artinya kalau yang dinamakan the travel trade itu kita sebut selama ini 3A, ada akomodasi, amenitas dan lain-lain. Yang menggabungkan semuanya itu kan travel agent, tour operator. Nah, kadang-kadang kita lupa selama ini kurang bicara mengenai tour operator dan travel agent. Dan ternyata kemarin COVID, pandemi yang paling tiarap itu berapa ribu ya travel agent, tour operator. Nah, sejak tahun lalu GP itu ternyata bukan diam loh GP. Ada ya jadinya. Beliau ini sebagai ketua umum bahas terus tahun lalu, antara lain timbullah satu pemikiran. Loh, ini kelihatannya harus dirubah nih paradigma. Pada waktu Pak Presiden meminta supaya berpikir mengejar Wisman yang premium, berarti waktu itu kita coba menerjemahkan. Kalau bicara paradigma kan bisa macam-macam. Nah, salah satu paradigma itu adalah selama ini kita ini paradigma kita karena kan pariwisata itu mengejar-ngejar Wisman. Tetapi satu contoh, Thomas Cook yang sudah 130 tahun tahu-tahu bubar. Thomas Cook kita anggap di dalam pembahasan-pembahasan di GP kita anggap salah satu representasi dari paradigma bahwa yang dikejar itu kesuksesan pariwisata itulah jumlah Wisman. Semuanya mengejar ke sana, termasuk industrinya. Sehingga lupa bahwa ada ekses-ekses yang lain, sehingga timbullah kemudian diingatkan oleh Presiden Jokowi, kembali, seakan-akan kembali ke pangkalan. Yang dikejar itu apa? Kita lihat laporan-laporan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Tentu sadar, laporan-laporan dari apakah WTTC, apakah WTO, dan lain-lain. Yang utama laporan mengenai pariwisata selalu ditampilkan di lead pertama, lead keduanya itu 2 hal. 1, sampai di mana GDP yang disumbangkan oleh pariwisata. Yang kedua, tenaga kerja. Jadi ini menjadi ukuran rupanya. Tenaga kerja ini. Tenaga kerja, nah sehingga kemarin waktu di GP kita bahas-bahas, mungkin paradigma kita harus rubah nih. Bahwa yang mengukur pariwisata itu bukan hanya lagi jumlah Wisman, tetapi how much money we get. Jadi sehingga sangat setuju sekali bahwa istilahnya Wisman Premium yang dikejar, tapi kemudian kita kembali tahun 2015. Tahun pertama pemerintahan Jokowi, Kementerian Pariwisata itu bikin satu Renstra. Nah, di GP ketemu satu bagian yang menunjukkan bagaimana
hasil dari domestic tourism itu ternyata jauh melebihi daripada nilai ekivalennya dari jumlah dolar yang didapatkan dari Wisman. Berarti pada waktu itu kami melihat, di GIP itu melihat, ada indikasi, kenapa? Coba perhatikan lagi mengenai Wisnus. Sejak itulah kemudian di GIP topiknya adalah bagaimana membangun Wisnus. Lalu kemudian kita mau pakai Wisnus atau wisata domestik, itulah kemudian berkembang. Satu ketika di Rakernas yang diceritakan oleh Pak Didin tadi, di GIP itu malah mempersiapkan suatu konsep yang namanya industri ya. Dari industri ingin memberikan sesuatu kepada pemerintah. Disiapkanlah suatu roadmap Pak ya. Pada waktu itu namanya konsepnya begitu. Membangun industri, bicara membangun industri loh ya. Industri pariwisata dalam negeri. Bukan hanya sekadar membangun pariwisata dalam negeri. Itu terlalu luas. Ini GIP bicara mengenai industrinya. Nah, disiapkanlah pada waktu itu. Sayangnya mulai Januari mulai bau-bau pandemik. Februari Maret terjadilah ini peristiwanya, tertundalah sampai sekarang. Makanya yang terakhir di GIP timbul lagi. Ini sepertinya satu hikmah bahwa ada pandemi, ambil lagi. Mungkin sudah waktunya benar-benar Indonesia ini kembali kepada kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang sesungguhnya sayang sekali ya, teknik tidak memungkinkan. Ada yang salah satu yang kami pegang adalah Indonesia ini di tahun 2015 itu memproklamirkan atau di Renstra-nya pariwisata kita dinyatakan ada 88 KSPN. KSPN itu kawasan strategi pariwisata nasional. Artinya itu kan berarti kan 88 potensi yang bisa dijadikan menjadi apakah jadi turis spot, apakah turis destination, tapi kita punya 88. Di antara negara ASEAN kita waktu itu kita bandingkan paling tinggi Thailand. Nggak lebih dari 30 dia. 30 KSPN dia. Kita punya 88. Yang kita baru bangun, baru kemarin kita bicara 10 super destinasi. Jadi dari segi destinasi, kita punya 88 potensi. Dari segi pasar, ada satu slide lagi menunjukkan bagaimana di Indonesia kita punya 270 juta penduduk. Di ASEAN yang 9, itu sekitar 370 juta penduduk. Berarti kalau ASEAN ini saja dikumpulkan, 700 juta. Jadi kalau itu dianggap pasar, so why not? Kalau kita bicara domestik, pasar kita hebat, besar, potensi destinasi kita besar, lantas. Kalau kita sekarang berselancar semua ahli-ahli di dunia di barat atau di timur, tidak ada yang berani mengatakan bisa mengembalikan kita kepada normal. Artinya makanya ada new normal ya. Tidak ada yang bisa menyebutkan apa yang terjadi kalau tahun depan, bagaimana sesungguhnya karakter bisnis pariwisata. Nggak bisa. Sehingga di GIP itu berpikir, loh, kalau kita mengurus wisatawan domestik itu kan berarti everything is our control. Kalau kita mengharapkan Wisman atau internasional, banyak sekali beyond our control. Nah, pada waktu itu lantas timbullah Pak Didin melemparkan bagus kata-katanya. I like, sebagai penulis, saya senang banget saya pakai itu Pak. Membangun pariwisata domestik, membangun industri pariwisata domestik secara sistematis dan jangan secara sporadis. Saya rasa ini kata kunci yang bagus sekali. Kalau bisa ini kita bikinkan menjadi satu masukan policy note kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian. Nah, tentu beliau-beliau punya tenaga ahli dan lain-lain seperti Pak Ketua Umum tadi mengatakan, pentahelix itu harus dihidupkan. Jadi lengkap di situ ada akademisinya, ada praktisinya, artinya bisnisnya. Bagaimana menerjemahkan, membangun industri pariwisata domestik secara sistematis. Nah, kalau sudah sistematis berarti manajemen strategis. Berarti tidak cukup lagi hanya berpikir sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun. Maka timbullah di GIP pemikiran mau menyarankan, bikinlah suatu perencanaan yang sistematis, katakan berjangka waktu 5 tahun. Kebetulan 5 tahun dari sekarang 2024. 2024 nanti ada lagi pemerintahan baru. So why not? Benar-benar kalau saya bilang, dari segi sebagai penulis, saya bilang Pak Didin, sekarang komunikasi harus hitam dan putih, jangan abu-abu Pak. Kalau mau domestik, ya domestik. Mau nomor 1 domestik, ya domestik aja. Kalau mau tetap Wisman mancanegara, oke, ke sana diarahkan. Artinya nggak bisa di tengah-tengah kita. Sekarang kalau misalnya ditentukan secara sistematis membangun
pariwisata dalam negeri mungkin. Nah, diagram yang nggak sempat kita bisa tayangkan di sini yaitu peran travel agent tour operator itu bagaimanapun harus dimajukan. Kemarin kita diskusi sedikit sama Pak Didin, kan ada negara di mana wisatawan domestiknya pun diwajibkan untuk menggunakan tour operator. Ya memang dulu pernah, kalau saya ingat Bu Tuti, berapa tahun yang lalu pernah kita sedikit bersoal jawab. Saya bilang kalau domestik itu kan sebetulnya alamiah bertumbuhnya ya. Kalau kesejahteraan penduduk meningkat, otomatis meningkat dia. Waktu itu Bu Tuti ingat saya memprotes, nggak bisa, tetap juga direncanakan. Sekarang saya akui Bu, memang benar harus direncanakan. Saya kadang-kadang jadi teringat kata-kata mutiaranya Mr. Arif Yahya. Kemenangan itu direncanakan. Nah, kalau mau menang di domestik juga direncanakan lah. Kelihatannya Indonesia sekarang ini lebih bagus, benar-benar 99% mikirkan bagaimana membangun not only pariwisata domestik, tapi industri pariwisata domestik. Kalau saya coba menerjemahkan dari misi statementnya Pak Didin itu sebagai Ketua Umum GIPI, ya itulah. Sehingga GIPI sebagai gabungan industri juga 99% bicaralah tentang industri Pak. Give them opportunity. Apakah melalui hibah, apakah melalui diskon dan lain-lain, tersistem. Kira-kira gitu Pak. Mohon maaf sebelumnya Ibu-ibu, Bapak-bapak, karena kendala teknis tidak bisa saya tayangkan. Ada hanya 4 slide saja kok. Kan kebiasaannya kan demandnya kita 30 slide, 40 slide. Ini saya bilang Pak Didin enggak, 4 slide saja. Yaitu 1, mission statement tadi bahwa GIPI sesudah ini akan membikinkan suatu policy notes untuk dikirimkan kepada Menteri Pariwisata dengan CC kepada Bapak Presiden. Dengan suatu harapan bahwa memang dari sekarang dan seterusnya, mari kita sama-sama berpikir kalau memang mau memilih putih, antara hitam dan putih, kalau putih itu misalnya wisata domestik, ya sudah, genjot wisata domestik, bangun industrinya, karena ukurannya adalah 2. Paradigma baru yang kita bicarakan di GIPI itu, pariwisata ukurannya 2. 1, apakah setiap hari bertambah jumlah usaha yang bergerak di bidang pariwisata, atau apakah setiap hari bertambah jumlah tenaga kerja pariwisata? Itu ukuran. Jadi jangan lagi kita ukur berapa wisman kita masukkan. Sebab kalau wisman juga menyeberang cross border, 1 malam saja sudah wisman. Tapi kalau apakah menimbulkan efek penambahan lapangan kerja, ini yang harus diukur. Jadi paradigma kita sekarang pariwisata itu mengukurnya dari 2 ini. Itu mau ditawarkan oleh GIPI kepada pemerintah. Ini kita bikin jadi ukuran. Sehingga kebijakan-kebijakan dan strategi yang lain, policy note yang mau dikirimkan oleh GIPI itu terdiri dari 2. 1, kebijakan nasional. Yang kedua, strategi nasional. Kira-kira itu yang diharapkan pada hari ini. Nah, tadi saya sebelum rapat ini kami bicara-bicara sama Pak Didin. Ya, kalau bisa sih kita bikin pertemuan kita ini 1 jam lah. 60 menit sudah belum bosan, belum ada yang meninggalkan tempat. Oleh karena itu, saya bilang kita anjurkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan mau berbicara, tolonglah to the point saja. Dalam 5 menit, kalau bisa sampaikan apa pendapatnya dan apa sarannya untuk policy notes ini. Dengan inti tadi itu, kata kuncinya, kita ingin membangun industri pariwisata domestik dengan sistematis. Apa pendapat dan saran ibu-ibu? Nah, pada kesempatan yang lain kalau perlu ya kita bahas lagi, diperlukan. Tetapi mudah-mudahan itu sudah bisa diedit oleh GIPI nanti menjadi suatu patokan untuk mengirimkan kepada bapak-bapak kita yang ada di decision maker the top nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, saya mohon terlalu biasa saya ngomongnya cepat Bu. Bapak-bapak, mudah-mudahan tetaplah tersampaikan apa yang dimaksudkan ya oleh GIPI. Saya ditugaskan oleh Pak Didin ini oleh GIPI untuk menyampaikan ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan terbuka. Kita masih punya 40-45 menit nanti untuk diskusi. Sesudah bapak-bapak yang dapat giliran, mohon to the point, 5 menit supaya bisa terukur kita punya waktu. Sekian lagi, terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Didin yang. Waalaikumsalam, Pak Arifin, terima kasih. Dan untuk teman-teman, saya katakan lagi, mungkin tadi belum saya katakan, kenapa saya begitu happy dalam rangka sekarang ini, especially is the end of the years. Ya, 2 minggu yang lalu, Ibu Angela
itu sudah menyampaikan bahwa pada waktu pidato pada saat itu ketika kita berhadapan dengan apa itu namanya dari orang dari Belanda, perusahaannya Belanda di Jakarta juga ada cabangnya, Berger namanya. Nah itu beliau mengatakan 2021 besok ke depan itu kita akan genjot wisata domestik. Nah ini bagi saya adalah suatu kesempatan. Yang berikutnya adalah sari daripada apa yang akan kita sambut Anda semua sampaikan kepada saya atau sarankan kepada saya. Kebetulan saya tanggal 26, 27 ada Rakornas Pariwisata Nasional ya di Bali. Nah itu tapi saya tidak ke Bali tapi online saja gitu kan. Tapi saya ingin menyampaikan kira-kira pemikiran industri pariwisata bukan GIPI. Industri pariwisata itu kayak apa? Jadi harus saya mempresentasikan. Apakah layak kalau saya mempresentasikan bahwa kita mengembangkan wisata domestik sebagaimana ini adalah merupakan paradigma baru pariwisata Indonesia. Saya kira ini tambahan dari saya. Saya mohon barangkali yang di seberang laut dulu, Pak Arif barangkali silahkan kita ini rapatnya ekspatriat ini. Ya silakan Pak Arif Gunawan barangkali kata Pak Arif tadi 5 menit, 6 menit barangkali paling ini sarinya saja. Ya silakan. Terima kasih. Bisa diterima suara? Ya. Oke. Bagus sekali, jelas sekali Pak. Ya. Saya dengar saya dari Pak Arif sama putus-putus saya. Baik. Salam pariwisata dari Vietnam untuk Indonesia, harus bergairah pariwisata Indonesia seperti pariwisata Vietnam. Secara singkatnya memang 1 tahun ataupun ini dianggap sudah tutup 2020, tetapi 5 tahun ke depan atau maksimum 5 tahun itu masih berorientasi kepada memang domestik. Setelah dipaparkan dengan Pak Arifin tadi yang punya data sangat lumayan besar, 88 potensi pariwisata yang ada di Indonesia domestik itu sangat mendukung dan masih banyak peluang. Salah satu contoh yang saya monitor daripada di Indonesia kan waktu long weekend 2 minggu yang lalu ya, itu kan hampir 8 tujuan pariwisata membludak ataupun rame. Pada dasarnya adalah kembali lagi, atau pada khususnya Bali adalah akhirnya jadi Bali bangkit atau Bali kembali lagi atau Bali is back. Itu yang dulunya sepi total sehingga urat nadi mereka tergairah. Domestik memang masih sangat menjadi kunci sampai 3-5 tahunan. Kalau ditanyakan ataupun dipresentasikan sebelumnya adalah kebijakan nasional dan strategi nasional. Memang wisata domestik tanpa daripada kebijakan nasional juga akan tetap lemah. Di mana lemahnya? Karena memang pengaturan daripada apalagi situasi sekarang ini kalau dibilang strategi marketing bubar semua, karena semua adalah resetting dan menyesuaikan daripada pasar masing-masing, dan catatan yang pertama adalah tutup dan mimpi daripada wisata mancanegara sampai 3 tahun 5 tahun ke depan. Jadi strategi apapun kalau sekarang adalah menjadi mubazir. Dari nasional sendiri yang diharapkan adalah rekan-rekan pariwisata di Indonesia itu juga ikut andil, sehingga di sini masuklah kebijakan nasional. Kebijakan nasional di mana di kebijakan nasional? Kalau kita lihat saja secara nasional yang bisa cepat membantu pariwisata masih jalan sehingga ekonomi juga masih berputar adalah daripada Kementerian BUMN. Jadi BUMN sendiri kan banyak perusahaan-perusahaan, dan BUMN sendiri kan dibilang istilahnya juga negara dan juga mempunyai anggaran. Nah,
Kalau bisa, ini juga menyebarkan juga ke seluruh ataupun 88 daripada tujuan wisata tadi itu, setiap acara acara yang biasa dilakukan oleh BUMN ataupun karyawannya BUMN, apakah itu ada meeting, apakah itu ada pelesiran saja, apakah itu team building, alangkah baiknya disebarkan juga kepada anggota ataupun di industri wisata, sehingga betul-betul penyebarannya juga lebih rata lagi. Ini kalau tanpa kebijakan nasional atau kebijakan daripada pusat itu nggak akan mungkin jalan. Yang pertama adalah terima kasih juga pemerintah Indonesia, saya monitor bahwa kemarin itu yang long weekend saya monitor itu infrastruktur yang telah dibangun dengan usaha keras ataupun dengan tantangan banyak sekali dari pihak di Indonesia sendiri. Terbukti bahwa infrastruktur itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, sehingga infrastruktur yang sudah ada, yang sudah dikembangkan ini salah satunya adalah sangat membantu sekali, ada jalan-jalan tol yang baru ataupun jalan-jalan lebar yang baru. Ini membantu sekali. Yang saya mau tekankan adalah yang kedua, yaitu adalah penerbangan. Bila mana penerbangan juga, kalau tidak ada kebijakan daripada pusat atau subsidi langsung kepada penerbangan, pergerakan pariwisata domestik tidak akan jalan. Akhirnya balik lagi kepada tradisional. Jadi pariwisata domestik akhirnya menggunakan mobil ataupun darat kepada suka-suka mereka yang mau pergi kemana, sehingga istilahnya TO sama TA-nya akan nggak jalan juga. Nah, kebijakan yang penerbangan ini betul-betul dari pusat. Dan kalau bisa istilahnya bleeding sekalian aja, karena kalau tidak, penerbangan ini juga saling menggantungkan, mau penerbangan nasional ataupun penerbangan domestik, penerbangan swasta, mereka juga mengharapkan daripada subsidi pemerintah ataupun bantuan dari pemerintah. Tanpa ada bantuan dari pemerintah, mereka juga nggak mau terbang. Apalagi industri daripada di sendiri kan. Kalau industri kalau hitung-hitungan bisnis nggak akan jalan, tutup atau lebih baik. Nah, disinilah kalau kita mau istilahnya mau tiarap ya akhirnya bubar. Tetapi kalau kita mau maju terus, ini subsidi dari pemerintah ini harus tetap diutamakan. Itu kebijakan dari nasional. Nah, strategi nasionalnya pemerataan itu tadi, apalagi GIPI sudah ada secara langsung, industri pariwisata langsung dari Pak Didin kan bisa. Nah, ini yang kebijakan atau istilahnya bantuan dari pemerintah ini pada khususnya penerbangan ini harus kembali lagi. Saya kasih contoh saja, misalkan Vietnam dan Thailand, kami komunikasi terus sama mereka karena kami akan meningkatkan yaitu Wisman atau wisata mancanegara, travel bubble dengan Korea, dengan Thailand. Nah, Thailand sendiri mereka memberikan subsidi, jadi government to government ini harus memang sangat keras nih. Saya ngomongin Wisman, tetapi kembali lagi kepada domestik bahwa pemerintah harus betul-betul memegang penerbangan ini bisa hidup lagi atau bisa jalan lagi. Kalau mengharapkan swasta lebih baik saya tutup begitu. Tapi kalau misalkan Garuda bisa initiate penerbangan nasional itu lebih bagus lagi. Itu secara singkat masukan dari saya. Terima kasih Pak Didin. Baik. Terima kasih Pak Arif. Saya kira sumbangan yang sangat berharga buat kami. Akan kita rangkai. Mudah-mudahan itu semuanya terrekord dengan baik dan suaranya, mudah-mudahan suara saya juga masih terdengar dengan baik. Maklumlah barangkali ada topan lagi di daerah sana, enggak, mudah-mudahan tidak. Baik, terima kasih. Saya Pak Mukhlis, tolong ditunggu dulu sebentar, atau siap, mungkin Pak Mukhlis dulu ada biar selesai, nanti Ibu yang gongnya itu. Pak Mukhlis silakan. Barangkali sekarang ini Anda sebagai orang pemerintah, Anda sebagai orang yang istilahnya itu, beliau itu asisten terus, jadi asisten gubernur, asisten bupati, asisten wali kota, itu pengalamannya beliau banyak gitu loh. Jadi cuma belum sampai kepada jadi wali kotanya atau jadi gubernurnya. Kalau tampang gubernurnya sudah ada itu. Saya kira Pak Mukhlis silakan. Tadi sudah dengar kalimat ininya ya. Oke. Terima kasih Pak Didin, Bapak Ibu sekalian. Pertama kali tentunya ya terima kasih saya
dilibatkan di dalam kegiatan ini. Saya merasa bahagia dan bangga sebenarnya bersama senior-senior saya, orang-orang yang memang pada tempatnya di pariwisata ini, pemikir-pemikir pariwisata. Jadi saya pertama kali terima kasih, Pak. Yang kedua, saya akan coba menyampaikan begini, Pak. Saya sependapat dengan Pak Arief tadi. Tadi saya sudah baca catatan sebelum kita Zoom meeting tadi. Yang pertama, saya sepakat domestik, Pak. Itu saya sepakat. Kenapa saya sepakat? Karena memang desain kalau Sumatera Utara memang desainnya objek destinasi pariwisata itu masih domestik, Pak. Kalaupun ada yang untuk Wisman itu tidak banyak. Itu tidak banyak. Artinya kalau memang ini kita bangkitkan, ini akan sangat membantu wisatawan di domestik di Sumatera Utara. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Arief tadi, penerbangan, Pak. Kenapa penerbangan? Sumatera Utara itu letaknya di ujung. Kantong-kantong pasar kita itu kan ada di Jawa banyak. Tiket pesawat untuk ke Sumatera itu mahal. Ini permasalahan kita selalu di daerah, bagaimana kita bisa dibantu, kata Pak Arief tadi, ada subsidi untuk airlines, itu sepakat, Pak. Bagaimana wisatawan yang ada di kantong-kantong tadi di Jawa, katakanlah Jakarta, dan segala macamnya itu, bisa dengan mudah sampai ke Sumatera Utara tanpa harus banyak mengeluarkan biaya. Kalau tidak, ya mereka akan berputar di mana yang murah, kan gitu, Pak. Tiket pesawat, nah ini yang kita, kalau saya rasa hotel, objek wisata, dan sekali itu kita kompetitif. Sumatera Utara sangat kompetitif dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Permasalahan kita memang tiket pesawat. Kenapa kita sebenarnya, desain kita sebenarnya kan, lokasi kita bukan desain, maaf, demografi kita sebenarnya dekat ke luar, Pak. Kita dekat dengan Bangkok, cuman tidak sampai 2 jam, di Penang cuma 35 menit, ke KL cuma 50 menit, ke Singapura cuma 55 menit. Ini kadang-kadang makanya kenapa orang Sumatera Utara juga banyak berwisatanya keluar, Pak. Ini masalah tiket pesawat tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, itu saya sepakat itu yang ada kita tetapkan katakanlah 2021, 2022, 2023 itu mengenai wisata domestik. Cuman saya teringat ini, Pak, teringat dulu zaman Pak Yop AP Dekuni, Pak. Mungkin Bapak masih terang di pikiran Bapak, Dekuni, DKD Kunjungan Wisata Indonesia, selama 10 tahun itu kan dibuat temanya, Pak. Tahun ini 2021 temanya apa? Tahun 2022 temanya apa? 2023 temanya apa? Jadi biar lebih terarah, lebih fokus dalam sasarannya. Jadi tidak lagi semua asal domestik, tapi ini domestik yang mana yang mau kita garap ini? Apanya? Alamnya kah? Apakah mass tourism-nya kah? Apa ininya kah? Ini saran saya saja, Pak. Saya teringat ini Dekuni, zamannya Pak Yop AP dulu. Ini kan berhasil itu, Pak, bertema, setiap tahun berubah tema. Kemudian saya sini sekedar menyampaikan saja, Pak, memang peran pemerintah sangat diharapkan untuk membantu wisatawan yang ada, travel agent kita yang ada di Sumatera Utara, karena dari pemulihan ekonomi yang ditetapkan oleh Menparekraf kemarin, itu kan memang tidak termasuk travel agent, Pak, industri pariwisata. Saya banyak menerima telepon-telepon, termasuk dari anggota Bapak juga, Pak Solahuddin, kenapa kita tidak terlibat, kenapa hanya hotel? Kan gitu, Pak, kan ada itu yang mendapatkan itu ada 3, berapa triliun itu, tapi kan itu kan hanya hotel di Sumatera Utara itu yang dapat itu wilayah Medan dan kawasan Danau Toba. Itu pun hotelnya nanti yang rajin bayar pajak. Ya apa yang paling pajak yang tertinggi dialah yang dapat banyak, kan begitu. Yang di Juklaknya saya petunjuk teknis saya baca. Artinya masa pandemi ini kalau kita walaupun seperti kata Pak Arief tadi di libur panjang kemarin itu wisatawan banyak, tapi memang belum melibatkan travel agent, Pak, masih atur sendiri perjalanannya. Kita luar biasa banyaknya, Pak, kawasan Danau Toba dan Brastagi itu macet total. Tapi pada umumnya kan banyak yang pulang hari, tidak menginap, kan gitu, hanya bersama keluarga datang berrekreasi segala macam pulang dan hanya sebagian yang menginap, tapi memang luar biasa pertumbuhannya. Tanggal 30 itu ada sekitar 10.000 lebih wisatawan yang ada di kawasan Danau Toba di satu titik, Pak, itu yang saya peroleh datanya kemarin. Kemudian di kawasan Brastagi juga demikian juga. Itu yang saya rasa, Pak, sekedar informasi sama Bapak, Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara memang saat ini dan tahun depan lagi membuat grand design mengenai pariwisata tematik, Pak, dan DED-nya itu tahun ini dan tahun depan. Kenapa masa pandemi ini kita manfaatkan untuk membuat grand design wisatawan
destinasi kita, misalnya wisata tenunnya di mana, wisata keseniannya di mana, wisata ininya buahnya di mana, wisata ini udah lagi kita susun. Ini akan sampai tahun 2021. Ini dananya sudah tersedia, tinggal kita buat grand design-nya nanti, dan kita juga mulai tahun depan akan membuat grand design pariwisata Sumatera Utara, Pak. Kalau grand design pariwisata Toba kan sudah ada. Kita grand design pariwisata Sumatera Utara belum ada, lagi kita susun agar tidak lagi kemana-mana ini yang provinsi bangun di arahnya kemari, kabupaten kota entah kemana-mana arahnya. Jadi satu pola dia semua nantinya. Dan kita juga tahun depan mendorong agar kabupaten kota semua sudah mempunyai Riparkap dan Riparkon. Kalau kita di provinsi kan sudah, Pak, ya, tahun 2018 kita sudah punya Riparprov, turunan daripada Riparnas kita. Nah, kemudian kabupaten kota ini ada sekitar 10 atau 11 lagi yang belum ada. Ini kita dorong bagaimana mereka supaya memilikinya. Saya rasa itu, Pak, kata kuncinya sebenarnya saya ingin sampaikan bagaimana airlines kita bisa memberikan harga yang baik untuk pengunjung ke Sumatera Utara ini, Pak. Kalau dari Sumatera Utara keluar pasti tinggi, Pak. Nggak pernah saya sepengetahuan saya berapa tahun terakhir ini tetap selalu tinggi tiket pesawat apapun yang dari Sumatera Utara keluar. Tapi kalau dari luar kan memang relatif biasanya lebih murah. Tapi kita harapkan ya, ini bisa berjalan ada dapat kemudahan-kemudahan juga. Apakah pemerintah mengasih subsidi atau stimulus dalam bentuk apa? Karena kemarin ada Kementerian Pariwisata mengasihkan big sale, Pak, ada voucher. Tapi pada usaha kreatif sama travel sama hotel. Tapi sama airlines tidak. Ini kenapa misalnya airlines tidak terlibat. Ini yang saya harapkan melalui Pak Didin selaku Ketua GIPI bisa menyuarakannya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih, Pak Mukhlis. Itu sudah lebih dari cukup itu. Itu saya tangkap itu baik dari suara pemerintah sendiri meminta kepada pemerintah, baik dari jadi menyuarakan swasta. Saya kira cukup. Ada satu yang tolong satu saat diberikan satu pandangan kepada saya, yaitu bagaimana kalau sekarang dari luar ke dalam itu dari luar ke dalam itu hanya biasa-biasa saja masuknya, jumlahnya artinya tidak sebanding dengan orang dari luar, orang dari dalam keluar, outbound artinya. Nah, outbound itu terjadi juga yang kita sedang coba touch lagi sekarang mengenai orang berobat ke Penang, berobat ke Singapura, berobat ke Mount Elizabeth dan lain-lain di Singapura, kemudian berobat nih. Saya tuh cuma berketirnya apa? Waktu kemarin di Bali ingin dibuka tanggal 31 internasional, saya rada pikir-pikir, saya bilang jangan dulu. Karena apa? Ternyata Turkish Air itu masuk ke Indonesia, nggak ada terima inbound. Yang ada hanya orang Indonesia yang bisa jalan dengan izin khusus ke Turki. Berapa grup itu? Nah, jadi saya pernah menulis di dalam WA grup itu mengatakan bahwa sayangilah devisa kita. Ya, sayangilah devisa kita. Jadi inilah saya mohon satu masukan satu saat bagaimana, tapi nanti kalau dengan ASEAN barangkali, karena kalau kita bilang dikenakan lagi pajak fiskal, saya sudah pernah memberikan ke Departemen Keuangan dalam waktu tidak resmi mengatakan kita dulu dapat harus bayar pajak fiskal kalau ke luar negeri. Kenapa kita sekarang tidak diperkenakan demikian? Tapi bukan pajak fiskal, tapi namanya force quote pajak. Jadi pajak yang dibayar di muka setiap tahun. Karena kenyataannya 5 orang satu keluarga pergi ke luar negeri, yang bayar pajak cuma bapaknya. Ya kan? Yang lainnya enggak. Gitu. Jadi saya bilang mungkin itu pajak kita perhitungkan nanti adalah pajak yang dibayar di muka, bukan fiskal pajak luar negeri. Saya kira ini tambahan. Izin Pak Didin, sebentar saya tambahkan 1 menit boleh Pak Didin? Jawab Pak Didin tadi. Silakan. Izin Pak Didin, kita tahun depan mulai, groundbreaking-nya sudah dimulai kemarin, itu di kawasan usaha olahraga terpadu, karena kita tahun 2024 kan menjadi tuan rumah PON, itu ada semacam lebih besar daripada area Senayan. Di situ akan dibangun fasilitas olahraga, rumah sakit, pusat rekreasi, mal dan segala macam, Pak. Itu kalau
kalau dananya sudah ada, itu tahun depan mulai fisiknya Pak. Groundbreaking-nya kemarin sudah, itu di kawasan Kuala Namu Pak, ada sekitar 30 hektar. Oh, di Kuala Namu ya. Iya, sudah Pak. Untuk Oke. menjawab yang berobat-berobat keluar tadi Pak. Jadi memang itu rumah sakit dari manajemen dari luar Pak. Makasih Pak. Persoalannya bukan rumah sakitnya tersedia, Pak. Biayanya yang berbeda. Ya. Itu. Oleh sebab itu saya di dalam satu meeting dengan yang Iya. pengusaha-pengusaha rumah sakit, saya mengatakan bahwa mari kita minta kepada pemerintah sama dengan di luar. Di luar obat bisa istilahnya itu pajaknya rendah. Peralatan-peralatan tidak pakai BBM. Pajak dia masuk barang mewah. Itu semuanya kena barang mewah. Nah, sekarang pajak barang mewah untuk hal-hal tertentu sudah bisa keluar. Karena seperti sekarang sudah ada pajak barang mewah untuk yacht. Ya, untuk yacht itu kan sudah ada. Nah, kenapa tidak di peralatan rumah sakit? Karena orang rumah sakit itu mengatakan, Pak Didin, kita punya peralatan itu bayar dengan pajak barang mewahnya dikenakan. Nah, ini hanya sekedar untuk nanti siap, pemikiran. Siap, Pak. Baik, Makasih, Pak. saya kira itu tambahannya. Terima kasih untuk siapkan untuk PON. Mudah-mudahan itu bisa Sumatera Utara bisa bergerak dengan lebih pesat lagi. Saya kira saatnya Ibu Tuti barangkali silakan. Nah, ini kalau Ibu Tuti bicara saya harus jangan ini harus diperlihatkan sekali gitu. Karena dia bicaranya biasanya tajam ke sana kemari. Silakan Ibu, mangga. Ya, selamat siang Bapak-bapak. Ya, Ibu. Saya ini beruntung nih. Karena udah lebih dari 60 tahun, Pak ya. Jadi disuruh tinggal di rumah melulu. Jadi selama 6 bulan ini aku pelajari ini gimana dunia kita ini. Baik dari mulai urusan COVID sampai kepada krisis ekonomi dan sebagainya. Dan khususnya pariwisata ini nggak mau jalan-jalan ini bagaimana, nggak bisa bergerak begitu maksudnya. Jadi saya baca banyak buku, banyak informasi melalui Google, kawan-kawan banyak mengirim saya. Ada beberapa juga yang sudah saya tulis di blog saya. Kalau bapak-bapak ingin menerimanya nanti akan bisa saya kirim juga. Masalahnya begini Pak. Masalah terutama adalah si COVID ini. COVID ini sudah menjadi suatu krisis yang hebat banget. Dan selain dari hanya sekali, yang negara-negara seperti Amerika, Eropa, yang tadinya mereka sudah membuka diri, sekarang udah mau Pak. Jadi maaf ya, bapak-bapak yang ingin dari Eropa dan Amerika, tunggu saja dulu. Karena sebentar lagi mau lockdown lagi Eropa dan Amerika. Karena di sana sudah mencapai second, malahan Jepang saya dengar juga sudah mencapai third wave dari COVID. Dan jadi masalah kalau dari internasional, Bapak yang ingin mendapatkan internasional, itu masih perlu sangat hati-hati, karena baik mereka takut ditularkan oleh Indonesia yang juga masih naik, tetapi mereka sendiri juga bermasalah untuk mengeluarkan, untuk membolehkan warganya itu keluar negeri. Maka sebenarnya, karena saya cuma dapat waktu bilangnya 10 menit ya Pak ya. Jadi untuk pendeknya, ternyata global ini sekarang kita sudah memasuki 3 krisis dilihat dari pariwisata. Pertama adalah krisis penyakit COVID. Kedua juga sudah terjadi krisis ekonomi global, Pak. Karena bahkan Amerika, Singapura, bilanglah di mana, itu semuanya sudah resesi.
Maka untuk membiayai apa yang ingin dibiayai ini semuanya udah juga susah. Ujungnya adalah memang karena si COVID-nya itu yang tidak memudahkan pergerakan, baik dari orang maupun dari barang. Ketiganya adalah aviation, penerbangan, dan pariwisata. Itu pariwisata dan penerbangan itu ternyata tergantung dari pergerakan manusia. Dan COVID ini membuat bahwa manusia tidak boleh bergerak atau tidak boleh bergerak sebebasnya dengan banyak sekali yang dinamakan restrictions, yaitu peraturan-peraturan. Ini ketiga-tiganya ini saling berpengaruh. Oleh karena itu, kalau tadinya Pak Jokowi itu memberikan bahwa kita harus memperhatikan COVID-nya dulu, tidak tersebar. Pada suatu ketika itu juga sudah dikatakan oleh Pak Jokowi tidak bisa begini terus karena ekonomi juga harus berjalan. Tidak ada ekonomi, tidak ada duit juga tidak bisa membayar health. Nah, sementara itu karena manusia di seluruh dunia berhenti bergerak dan tinggal di rumah seperti saya, maka ya airlines itu mandek habis, Pak. Malaysian Airlines, Thai Airways itu sudah mau bangkrut, Pak. Di Eropa, di Australia juga sudah banyak airlines yang bangkrut. Kenapa? Oleh karena tidak ada pergerakan manusia di dunia, Pak. Jadi bukan dari satu dari yang lain. Maaf, saya memberikan suatu gambaran yang mungkin agak gelap ya, Pak. Tetapi ini adalah sikon dunia. Misalnya seperti Singapore Airlines itu 95% dari dia punya armada itu nganggur, sama sekali nganggur. Bayangkan Singapore Airlines segede gitu, itu hanya kira-kira 5% dari armadanya itu yang terbang. Dia mencoba untuk berpariwisata domestik, tetapi karena Singapura juga tidak bisa berdomestik, maka ya macam-macam lah, bikin makanan lah apa di situ dan sebagainya. Itu satu, Pak. Ini adalah sikon. Sekarang dunia itu hanya go vaksin. Diharapkan dengan adanya vaksin, maka dunia ini banyak manusia itu bisa kita mulai dengan suatu new normal yang lebih normal. Akan tetapi untuk bisa berjalan dengan baik, maka 70% dari penduduk itu harus divaksin. 70%. Nah, untuk bisa efektif buat Indonesia, itu harus 70% yang harus divaksin, Pak. Jadi bayangkan, dan kali 2, karena vaksin itu harus diambil 2 kali. Keduanya, jadi inilah sekarang yang pemerintah sedang mempertimbangkan antara ketiga itu, karena pariwisata dan penerbangan adalah sangat vital di dalam memajukan seluruh ekonomi. Hanya dalam membaca segala macam buku, aku ketemu buku yang dari Pak Renald Ghazali, yang namanya Marketing in Crisis, yang membedakan, dan ini dulu pernah juga dibilang udah oleh Pak Yub Afi, itu pemikiran makroekonomi, orang yang ahli makroekonomi dan mikroekonomi itu kayak berbicara 2 bahasa, satu sama lain nggak ketemu. Yang makro memikirkan masalah nasional, yang mikro memikirkan masalah industri. Jadi memang benar dan sudah tepat kalau di dalam cara pikiran demikian,
bahwa GP ini sekarang memikirkan urusan industri, tetapi itu memang tidak terlepas dari makroekonomi. Maka tadi kalau ada yang membahas mengenai urusan GDP dan tenaga kerja, itu adalah istilah-istilah makro yang harus juga diisi oleh pariwisata untuk bisa diberikan anggarannya. Kalau itu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh makro, maka dengan demikian mikronya juga tidak begitu susah maju. Nah, kalau kita kembali kepada pariwisata, maka tadi masih terus mengenai makro dan mikro itu, perbedaannya adalah demikian bahwa makroekonomi menurut Pak Renald Ghazali ini di dalam bukunya mengatakan memikirkan ekonomi secara nasional. Sedangkan mikro itu adalah industri yang memikirkan mau tidak mau profit. Jadi cara pendekatannya itu berbeda. Jadi kalau kita bicara dengan pemerintah, mau tidak mau, kita juga harus bisa berbicara makro. Tetapi susahnya seringkali bapak-bapak yang berpikir makro kurang bisa mengerti apa permasalahan di mikro. Dan ini yang sekarang sedang digiatkan, antara lain bicara mengenai Omnibus Law itu, di mana justru permasalahan Indonesia adalah peraturannya bagus, pelaksanaannya ini loh yang minta ampun gitu, yang banyak masalahnya. Maka disinilah terjadi masalah. Nah, di dalam pariwisata, di makro itu dilihat seperti tadi sudah dikatakan dari GDP dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pariwisata internasional dibutuhkan oleh negara untuk devisa, tetapi dan domestik ini diperlukan untuk penyebaran pendapatan ke daerah-daerah. Ini cara pikiran makronya nih Pak, Bapak-bapak. Jadi di sini perbedaan antara fungsi dari promosi dan segala kegiatan untuk luar negeri dan promosi dan segala kegiatan untuk untuk luar negeri. Jadi dua ini agak berbeda satu yang lain dan dua-duanya itu diperlukan. Jadi maaf ya, ada catatan terlalu banyak nih, saya punya catatan di sini. Jadi yang kita perlukan memang benar, saya sangat setuju, udah berapa kali berdebatan sama Pak Arifin. Dan juga ternyata semua negara itu sesudah lockdown nomor satu yang dilaksanakan adalah domestic tourism. Oleh karena itu adalah yang bisa diatur oleh negara itu sendiri. Waktu perbatasannya itu masih tertutup. Jadi kalau menangani COVID itu, mereka itu kan harus berpikir nasional mau tidak mau. Maka oleh karena itu, begitu mulai dilepaskan, tidak diperbolehkan untuk keluar dulu. Oleh karena itu, semua negara itu memberikan perbatasan yang sangat ketat. Jadi yang pertama ini adalah bahwa dan ternyata itu juga menjadi keinginan dari dari konsumen. Di dalam hal ini untuk kita kan wisatawan. Jadi ternyata krisis ini merombak semuanya. Merombak semuanya. Karena berhubungan dengan seluruh dunia, maka ini juga merombak seluruh dunia. Tetapi untuk industri yang paling penting adalah bahwa ini juga merombak
behavior dari konsumen. Konsumen ini karena seperti saya ini yang udah 6 bulan tinggal di rumah, itu mulai takut keluar, mulai takut keluar. Nah, industri kalau tidak ada konsumen ya mati kan ya. Nah inilah kita ini sekarang harus mengadakan riset kembali. Apa sekarang yang diinginkan oleh konsumen? Kalau si mall-mall pikirkan harus mencari lagi maunya yang mau yang apa, sekarang orang Indonesia sendiri juga harus memikirkan apa yang diinginkan oleh konsumen baik di luar negeri maupun yang bilanglah domestik yang kita bahas sekarang ini. Karena pertama orang udah takut nih deket-deketin sama yang lain. Terus mau sih, tapi bagaimana? Apa sebaiknya kita yang lokal-lokal aja dulu. Jadi memang sistemnya sekarang adalah wisatawan rupanya lokal dulu, artinya di provinsinya dulu. Baru tingkat 2 baru ke provinsi sebelah. Baru di tingkat 3 dia baru berani untuk penerbangan. Nah, ini juga oleh karena lebih aman untuk membawa mobil sendiri, sekarang orang Indonesia ini lebih senang pakai mobil overland. Jadi semuanya overland dulu. Sebab itu kemarin waktu liburan dan yang akan datang ini juga akan banyak liburan, itu kebanyakan akan overland. Dan ini dengan sendirinya juga banyak membantu pariwisataan daerah, tetapi tidak membantu the tour operators gitu loh. Karena pariwisata kan juga hotel, ya apalnya dan segala macam sampai ke souvenir, juga aircraft-nya. Nah, mereka oleh kegiatan pariwisata domestik ini turut beruntung untuk mereka. Akan tetapi untuk tour operator belum, oleh karena mereka sendiri baru mau menggiatkan diri sendiri, mengatur semuanya sendiri-sendiri. Mereka bisa mengatur hotel, bisa juga mengatur perjalanan, mau makan di mana, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu memang. Jadi bukan berarti pariwisata domestik tidak berjalan. Itu hotel-hotel sudah mulai menikmati. Yang belum menikmati dengan benar adalah the travel agent, walaupun yang online ini sudah jalan. Jadi semuanya juga bookingnya juga online, oleh karena melalui tinggal di rumah 6 bulan ini udah kebiasaan online ini. Jadi ini yang semuanya ini yang mempengaruhi semuanya. Jadi tour operators ini saya juga kesian. Maaf masih ada waktu. Ya silakan 2 menit Bu. Oke. Jadi tour operators ini menurut saya sangat perlu dibantu. Apalagi mereka ini yang di daerah-daerah dan yang mengetahui lapangan. Kalau mereka sampai dengan mati, banyak yang sudah mulai tutup, apalagi yang ahli-ahli yang mengetahui sikon di daerah-daerah, maka kita akan kehilangan banyak sekali aset. Karena wisatawan dari luar negeri sekarang juga menginginkan yang lain. Mereka menginginkan yang jauh-jauh, yang khusus, yang khas. Sehingga mereka yang tour operators yang ahli di daerah tersebut itu juga tidak ada anggaran, tidak ada uang lagi, tidak bisa dibantu lagi. Dan masalahnya rupanya walaupun pemerintah sudah membantu dengan keuangan, masalahnya adalah lewat bank. Dan pembayarannya itu adalah ya harus dikembalikan bulan depan. Sedangkan untuk mendapatkan wisatawan apalagi dari luar negeri kan tidak bisa di dalam 1 bulan. Maka inilah begini ini saya mohon GIPI itu barangkali bisa membantu justru tour operators ini tadi yang tadi ditanyakan
mengenai untuk bisa membantu tour operators dengan masalah financial mereka itu, karena ini adalah perusahaan-perusahaan kecil ya. Biasanya mereka itu adalah perusahaan keluarga lah, jadi bukan perusahaan yang besar-besar. Dan kita akan sangat kehilangan aset. Pengetahuan mereka itu yang sangat susah didapat karena itu adalah experience. Masih banyak, tapi saya kira sampai sini saja dulu karena waktunya sudah habis. Makasih Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Saya kira pencerahan itu, karena walaupun Ibu dari global, dari apa itu, dari makro, kita menuju mikro, tidak apa-apa. Kita kan approach-nya ada dua, ada dari makro dan kita dari mikro. Karena apa? Seperti Ibu mengatakan tadi, ada bagaimana sulitnya para travel agent yang tadinya ngurusin turis, sekarang ngurusin jual bakmi, kemudian jual apa itu kentang goreng, jual yang namanya ikan bakar atau mujair bakar atau nila bakar ataupun di pinggir laut yang itu sudah terjadi di Lombok di mana. Jadi sehingga mereka itu sudah kehilangan arah sebenarnya. Tetapi sebenarnya memang pemerintah sudah mengucurkan seperti tadi Pak Mukhlis mengatakan bahwa mereka menyiapkan 3 triliun yaitu untuk hotel, untuk restoran, untuk ini. Memang itu sebenarnya barter. Barter tuh begini. Karena mereka tidak bayar pajak PB1 lah kepada pemerintah daerah, maka diberikan oleh pemerintah pusat itu dana. Yaitu yang 3 triliun itu yang kadang-kadang confuse. Kenapa tidak dibagikan kepada kita? Rupanya yang mau di-save-kan dulu yang satu ini, masalah hotel dan lain-lain. Karena pemerintah daerah nggak punya income, PAD-nya kan berkurang besar, apalagi seperti Jakarta, PAD-nya berapa triliun gitu kan. Nah, gitu. Oke, terima kasih Ibu. Saya kira ini adalah satu memberikan satu cerahan kepada kita, saya terutama kepada saya pribadi supaya berpikir itu memang tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lebar. Nah, ini kan saya mencari satu keseimbangan. Saya kira itu untuk supaya sebelum saya tutup barangkali sebelum Pak Arifin ada tambahan lagi nggak dari lain-lain barangkali silakan. Kalau nggak ada izin berarti Pak. Ya kenapa Pak Mukhlis ada? Saya mohon izin karena sebelumnya saya sudah ada janji jam 2 Pak untuk bertemu teman di luar. Apa boleh saya meninggalkan tempat pertemuan kita ini Pak? Ya, silakan Pak. Karena sebenarnya sebentar lagi saya mau tutup. Oke, saya tunggu Pak. Saya tunggu Pak. Oke, makasih Pak. Bapak, karena pastilah sore di Medan itu ada saja itu. Mesti bikin minum kopi kan? Sore-sore itu sudah biasa itu. Aku tahu lah itu. Oke, jadi kalau nggak ada, barangkali saya ingin nanti merumuskan ini bersama teman-teman. Kemudian kalau ada masukan-masukan lain, silahkan kirimkan pakai email atau pakai WA kepada kita. Jadi kebetulan saya harus mempresentasikan sebenarnya apa yang harus dibuat oleh industri, apa yang harus dikembangkan oleh industri. Tapi saya sudah tetap pokoknya bahwa di samping yang A, B, C, D itu adalah kita bagaimana mengembangkan wisata domestik. Nah, itu adalah satu pokok yang harus kita perjuangkan, yang harus kita kembangkan supaya kalau mengembangkan wisata, saya mengatakan begini, mengembangkan wisata domestik itu adalah otomatis akan memutarkan roda ekonomi di daerah. Itu pasti di daerah. Saya lihat kemarin di Puncak, mungkin sama juga di Bragi ya, walaupun apa itu gunung masih batuk-batuk. Ya. Sinabung Pak. Nah, tapi terus itu Brastagi saya lihat kegiatannya masih banyak gitu.
Nah itu, jadi apalagi katanya kemarin Pak itu Danau Toba sudah mengatakan bahwa sekarang sudah sekian jam sudah dikurangi. Disingkat, Pak. Apa itu karena sudah dapat tolnya sudah hampir selesai. Mudah-mudahan tahun 2021 pertengahan sudah selesai semua, barangkali begitu. Dan saya yakin semuanya akan selesai. Ini adalah satu sumbangan yang akan kita tarik kepada GIPI supaya GIPI bisa berbuat sesuatu untuk karena di pemerintahan itu dulu ada yang namanya KEN, Komite Ekonomi Nasional Indonesia. Kebetulan saya di situ juga GIPI masuk di dalamnya. Nah, gitu nanti. Tapi itu pun saya konsep itu kita masukkan, tapi kita konsepnya adalah pariwisatanya saja. Jadi makanya jadi mudah-mudahan kementerian ini kan cuma menterinya yang baru atau pejabat eselon satunya yang baru, tapi yang lainnya kan sama sebenarnya, ya kan? Sama tuh artinya pemikirannya masih sama. Jangan kita mengotak-kotakan itu menteri baru, menteri lama. Selama hasilnya itu bagus atau kita anggap itu bisa kita terapkan, ya mari kita terapkan. Saya kira ini penutup dari saya. Pak Arifin ada tambahan? Cukup? Sedikit aja Pak, karena kalau nggak disampaikan rasanya kurang lengkap. Yaitu kira-kira 60 detik nggak lebih Pak Didin. Itu yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini rasa-rasanya makin Ya, hari ini rasa-rasanya makin melengkapi bahwa banyak di antara industri-industri kita ini sekarang sudah bicara mengenai satu judul, pariwisata domestik. Jadi nanti tinggal isinya lagi ditambah Pak, bagaimana seterusnya. Yang terakhir saya mau tetap mengenalkan Bapak kita tadi yang Pak Mukhlis Nasution ini sekarang ini adalah Kepala Bidang Pemasaran di Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Jadi seperti Pak Didin mengatakan tadi, saya rasa cukuplah beliau mewakili, katakanlah, cloud-nya pemerintah. Yang kedua, kalau yang Pak Arief Gunawan ini sebetulnya adalah industri pariwisata, pada dasarnya base-nya di Bali, cuma beliau ini selama ini selalu berpikir yang lateral thinking, kalau istilah Edward de Bono, Pak. Selalu menyimpang dari yang normal-normal. Dia bikinlah satu ketika aliansi hotel batik di seluruh dunia, Pak. Batik, bikin aliansi hotel batik. Saya bilang, lu menerjemahkan, mempromosikan batik, bukan menerjemahkan, mempromosikan Indonesia melalui batik. Itu satu. Yang kedua, dia kumpulkan hotel-hotel di seluruh negara, di banyak negara, dia bikin aliansi wisata luxury, Pak ya. Karena beliau itu mengatakan waktu itu, loh kita ini punya, bisa loh kita jual, bukan hanya adventure, kita jual luxury. Di Bali itu banyak yang luxury, ada segmennya. Nah, itu antara lain pengalaman beliau ini, Pak. Sekarang ini stranded di Vietnam, dan ternyata dia manfaatkanlah di Vietnam itu, selalu bolak-balik mengatakan, Pak Arifin, di sini domestiknya maju. Kalau gitu, bicarakanlah, sampaikanlah kepada kawan-kawan kita di industri di Indonesia. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi hari ini kita lengkap. Kemudian tadi Ibu Tuti membawa dari segi makro dan mikro secara menyeluruh. Benar, Bu. Saya kadang-kadang takut deh untuk mengatakan, Pak Didin, berapa tahun yang lalu ada beberapa sekelompok penulis selalu judulnya adalah make simple, make simple. Jadi yang mengenai ilmu-ilmu finance yang repot, yang katakan 200-300 halaman, mereka bikin menjadi 100 halaman. Make simple. Nah, ada lagi belakangan, ilmu politik is dead. Marketing is dead. Barangkali Pak Anil ketawa, Pak Arief. Nah, khawatirnya tadi seperti yang Ibu bilang mengatakan tadi, COVID ini bisa merombak macam-macam. Marketing pun mungkin sebagian masih bisa berlaku, sebagian harus berubah. Tapi yang jelas, saya kata-katanya Pak, bagus tuh Pak Arief Yahya. Siapa sebelumnya lagi menterinya? Menteri Pariwisata. Kalau pengusaha itu sebetulnya nggak perlu diajarin. Mereka itu kreatif. Profesor McClellan di Amerika, seorang psikolog, melakukan penelitian yang paling tinggi kadar NAH itu need for achievement, itu adalah pengusaha. Nomor 2 mahasiswa. Jadi saya harapkan Pak Didin, benar, you are on the lead Pak. Industri on the lead sebetulnya dalam keadaan tak seorang pun bisa meramalkan apa yang terjadi besok. Bagaimana pariwisata besok? Belum ada yang berani mengatakan, termasuk
ahli-ahli di WTO sana. Jadi sekarang industri yang berpikir how to make. Jadi saya rasa kembali ke yang tadi, kelihatannya sampai sekarang kita sudah sama satu judul semuanya, membangun industri pariwisata domestik, Pak. Bagaimana isinya? Berikutnya adalah PR buat GIPI. Itu yang saya bisa tambahkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifin. Dan sebagai penutup itu terima kasih dari semuanya, terutama Pak Mukhlis yang udah mau kopi sore itu beliau itu ada di warung kopi itu biasanya itu. Jadi Pak Mukhlis tapi bukan main sore Pak ya. Iya itu saya juga kalau ke Medan mesti begitu. Nanti sorenya itu pergi makan kepala kambing atau apa itu di Jalan Sumatera apa. Iya, Jalan Sumatera, Pak. Kemudian nanti jam 8-nya lagi adalah apa itu durian ucok. Durian ucok. Ya, baik. Saya kira terima kasih atas sumbangsihnya pemikiran-pemikiran. Memang ini kalau yang saya tampilkan tidak semuanya di sini, tetapi di YouTube, insya Allah orang bisa dengar, banyak yang dengar. Itu kita juga di dalam upacara, di dalam booth kita juga sudah banyak yang masuk melihat apa yang ada di dalamnya. Memang hal ini belum berhasil dengan baik. Karena apa? Pengusaha-pengusaha kita kecil atau berapa itu mengenai virtual atau daring itu kan masih awam, masih harus belajar. Sehingga hari pertama saya buka adalah soft openingnya itu hanya untuk menyusun. Sudah terima mereka belum, sudah masukin promosinya belum, apa segala macam. Sehingga orang kalau masuk itu bisa melihat apa yang ada di dalam booth. Lebih gampang booth-nya itu yang tidak daring gitu loh. Jadi sudah gampang kelihatan fisiknya. Baik, saya kira terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ibunya cuma satu, tapi ada lagi ibu-ibu lain yang dengar. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di dalam pandemi ini. Tapi seperti tadi itu harus di-highlight. Tidak ada satu ahli pun yang bisa memberikan pendapat apa yang harus kerjakan bagaimana. Jadi sekarang makanya saya bilang jadi kayak sporadis menurut saya. Ada ini tiba-tiba Menko mengatakan, oke, 3 bulan ini kita kembangkan pariwisata domestik. Tapi menurut kita, oke, mari. Itu boleh-boleh saja. Karena uang ada. Sekarang tuh uang ada sebenarnya. Jadi nggak khawatir. Jangan khawatir. Saya pernah Pak Harto dulu mengatakan, Pak Harto nih ya, zamannya saya di zaman Pak Harto, itu mengatakan tidak usah khawatir mengenai utang kita kepada luar negeri. BUMN kita kalau dijual itu bisa membayar utang-utang itu katanya. Tapi bagus juga sekarang. Kemarin saya juga diserang oleh beberapa wartawan. Apa benar itu Erick Thohir menggabungkan seluruh korporasinya, baik hotelnya, travelnya, kemudian dan lain-lain menjadi satu. Saya bilang itu ide yang bagus karena efisiensi kemarin ini jadi tidak ada lagi. Saya kira itu nanti ada pembahasan lain lagi yang kita sama-sama dengan Menteri BUMN. Terima kasih atas ikut sertanya Pak Mukhlis, selamat ngopi-ngopi dan semuanya. Saya kira yang ada yang di Bangka Belitung juga tadi saya lihat ada Iwan, Pak Iwan juga ada nih, Iwan Prawira ya. Kok baru kelihatan saya gambarnya? Mungkin tadi lagi makan siang kali, terlalu lama. Ya, Pak Iwan, selamat sore dan semuanya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.